warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya masih berada di wilayah Bandung Barat. Desa apa Pak namanya? Gunung Masigit. Kecamatannya? Cipatat. Kabupaten Bandung Barat ya. Dan ini edukasi atau explore kita yang kedua, next setelah video yang kemarin. Dan ini ada yang membuat saya penasaran. Jadi di bawah sana ya, tuh ya, mohon maaf ada vandalisme yang kurang enak dipandang. Itu ada sebuah ruangan ya, yang konon ruangan ini sangat sakral dan disakralkan, dan banyak cerita mistis nanti yang akan kita bahas mungkin di sana. Dan untuk melalui atau untuk sampai di lokasi ini kita harus muter ya teman-teman. Sebenarnya lewat sini bisa, cuman sangat ekstrim dan sangat licin dan sangat berbahaya. Kita akan coba keliling sepi lagi ya, seperti apa Gua Pawon ini, keindahan dari Gua Pawon ini. Dan kita masih ditemani Pak Hendi ya, Pak Hendi ya, sebagai pemandu. Beliau biasa memandu atau mengantar para turis atau wisatawan yang berkunjung ke sini dengan dikasih wawasan tentang adanya Gua Pawon dan peninggalan-peninggalan yang ada di atas sana. Pak Edi, mau kita sambil jalan Pak Edi? Kita jalan santai, review secara santai, ngobrol biasa gitu. Kita sepil tentang gua yang sangat luar biasa ini. Disebut Gua Pawon ya Pak Edi ya, karena dulu diduga ini adalah sebuah gua yang dihuni ya oleh manusia prasejarah, atau manusia bisa dibilang ya manusia purba katanya. Jadi manusia sebelum nenek moyang kita lah. Nah, seperti ini. Jadi batu di sini beraneka warna, macam-macam warnanya. Dan ada yang lebih unik lagi, ternyata setelah kita simak di video kemarin, dulu tempat ini merupakan sebuah lautan yang sekarang ini berada di perbukitan, ketinggian kurang lebih 300 meter ya Pak Edi ya. 700 mdpl, tinggi juga ya. Oh, dan di sini teman-teman ada jendela ya. Ini jendela ya Pak Edi ya, dinamakan jendela yang kedua. Nah, yang ketiga yang tadi kita opening ya teman-teman, ini jendela yang kedua. Jadi di mana rumah itu pasti ada jendela ya. Ini adalah tampak dari jendela. Untuk pintunya di depan sana, jadi jendela di sini. Ini yang jendela pertama yang enggak luas juga. Nah, ini jendela yang pertama. Nah, tuh. Wah, coba saya sepil ya teman-teman ya. Jadi ini warnanya memang agak loreng-loreng karena ada aliran atau rembesan air dari atas sana yang dinamakan apa tadi? Kalau tadi sih air dari Sunggar itu jatuhnya di sini. Ini yang mungkin salah satu tebing bisa dimanfaatkan untuk panjat tebing. Juga. Biasanya pilih di hari Minggu. Gitu. Oh, untuk olahraga panjat tebing ya. Oke. Yuk Pak Edi, kita sambil jalan santai ya. Nah, jadi barangkali penonton kurang puas dengan video kemarin, ini saya tampilkan lagi ini video sambil relax. Kita jalan, kita menuju ke sebuah tempat yang ada di lantai paling bawah ya Pak Edi ya. Di lantainya paling bawah itu ada gua yang sampai saat ini sering digunakan orang untuk laku ritual, untuk memperdalam ilmu mungkin ya Pak Edi ya. Iya, untuk memperdalam ilmu. Nah, kalau dari sini teman-teman, itu jendelanya kelihatan ya. Nah, itu jendela pertama, kedua, dan di sana tuh ketiga. Oh, tuh kelihatan jendela ketiga. Nah, kita naik. Ini sebenarnya kalau hujan tempat berteduhnya di sana itu yang di ujung sana itu Pak Edi ya. Iya. Kalau di sini pasti kehujanan ini. Nah, yang di sini adalah dimana ekskavasi itu menemukan banyak sekali temuan Pak Edi, apa kerangka ya. Nah, kira-kira nih kamarnya itu yang kira-kira menggambarkan sebenarnya kamar itu boleh katakan di ruang-ruang kecil, tapi seperti gambaran tadi itu kan ada Pak di sini. Bukan itu kamarnya. Ini lagi kenduren kalau orang Jawa mengatakan ini. Ngopi ya. Oh, enak banget. Saya tak lanjut ke lantai bawah ya. Ada gua itu. Kalau yang di sana kan menggambarkan dahulunya itu adalah dapur ya, karena terlihat dari bastunya itu warnanya lebih hitam, mungkin sebagai gambaran bahwa di sana itu dahulu mereka masak ya. Kemudian nih untuk kamar nih, ya
Sebenarnya sih bukan memasak ya, manusia prasejarah kan tadi belum mengenal tentang masakan, tapi sudah mengenal api. Tapi untuk tidur, mereka itu pilih ya salah satu ruangan yang mereka suka. Tapi tadi sudah kita cerita, jadi trik mereka untuk tidur itu kayak bikin tenda lah. Tadi 4 patok, atasnya disatukan diikat dan bawahnya ini sama hewan, sama tumbuhan, dan diutamakan di depannya pakai api unggun. Jadi salah satu mereka punya upaya untuk mengusir nyamuk, mereka membakar ranting-ranting yang tidak terlalu kering. Jadi lebih memilih tidur di ruangan terbuka dengan tenda gitu ya, tidak di ruangan goa. Kebutuhan mereka kalau gerah bisa saja sih mereka pilih di tempat dekat jendela tadi, gitu kan. Nah itu seperti kita lah, enak sih di sini gitu kan. Nah, iya, lanjut. Sudah. Tapi kayaknya si Bapak agak sopan juga kalau nanya misalnya proses kawin. Ada pernikahan mereka itu seperti apa? Ada, bisa. Boleh. Pernikahan versi pengantin. Jadi namanya betul. Apakah bertelur? Yang namanya manusia itu kan ada proses perkembangbiakan gitu ya. Nah, itu barangkali Pak Edi tahu. Itu juga ada hal yang terbaru yang bisa menjadikan ya Pak penonton itu lebih. Iya. Gimana? Sepengetahuan Pak Edi. Jadi yang namanya manusia itu kan ada proses namanya apa ya, perkembangbiakan gitu. Oke. Nah, jadi gini sebenarnya kalau kita melihat kehidupan yang namanya manusia, termasuk kita itu punya kehidupan yang sekarang itu sebenarnya tidak jauh beda lah dengan kehidupan yang mereka punya tentunya. Tapi ya menurut kita juga paham bahwa mereka itu belum mengenal tentang ya salah satunya si agama tentunya. Mereka juga mempunyai salah satu ya mungkin kalau dibilang sih istilahnya cara mereka untuk melakukan perkawinan atau pernikahan itu ya mungkin mereka itu paling tidak mereka pilih salah satu kelompok aja. Jadi kelompok mereka di situ bisa saja sih orang yang sangat dituakan, lebih cocoknya mereka juga bisa istilahnya untuk bisa kawin dengan lawan jenisnya, walaupun dengan gambaran yang kita lakukan sekarang itu ya jauh berbeda lah. Yang jelas mereka juga mungkin punya tata cara sendiri, dan itu juga boleh dikatakan walaupun memang belum dijabarkan sama penelitinya, tapi menurut kita itu boleh dikatakan tetap yang namanya kehidupan itu perlu kita berpikir secara istilahnya baik. Tentu mereka juga punya cara-cara tertentu yang mungkin kita tidak paham atau kita tidak mengerti. Yang jelas mungkin mereka pilih salah satu keturunan atau kelompok mereka. Jadi keyakinan atau kepercayaan yang mereka punya itu sangat tinggi. Karena kalau di luar sana nalurinya mereka juga paham bahwa nggak tahu sih mereka itu musuh atau bukan. Dan jangan ditanyakan bagaimana cara mereka pacaran. Ya kan? Jelas Pak Edi nggak tahu ya. Jadi gini kan. Iya, ada pria, ada wanita. Iya, ya. Jadi kan kita sebagai makhluk hidup ya, mohon maaf, jangankan manusia kan ada peribahasanya kayak gitu. Sekelas ayam pun kan mempunyai hasrat tentunya. Betul. Ya karena memang itu dari situ sumber awal kita mempunyai keturunan gitu. Dan mungkin mereka juga sama gitu. Cuman proses kawinnya mungkin mereka akan memilih salah satu pasangan yang suka sama suka mungkin. Itu paling tidaknya lah. Iya. Ya naluri sebagai manusia atau makhluk gitu ya. Berpasangan pasti ada nafsu, ada feeling kan gitu ya. Itu ya yang paling jelas mau seperti itu. Iya. Tapi sejarah jelasnya mungkin itu juga si PR kita lah. Iya, untuk kita mencari lebih jelasnya ke penelitinya langsung. Barangkali ini juga terbaru lah untuk kita supaya bisa memaparkan lebih jelas seperti apa. Tapi gambaran secara pribadi kita itu memang seperti itu. Iya, oke. Tadi di belakang kamera Pak Edi menceritakan ini kan ada 7 kerangka yang di sini, yang ini ada apa replikanya Pak Edi ya? Ini replikanya ya. Karena yang asli itu boleh dikatakan waktu tertimbun di dalam tanah itu lebih kuat selain kejepit tanah kena oksigen. Jadi awal mula yang menemukan tempat ini tuh orang mencari batu atau apa gitu? Ini yang tadi sudah kita paparkan yaitu salah satu orang yang sangat berjasa, almarhum Pak Budi Bramantio.
Dan itu menemukan tulang, dan di sini menggali 60 cm dan menemukan alat perkakas itu. Oh, jadi ditemukan itu di dalam ya, terkubur ya. Nah, makanya dengan hadirnya atau salah satu badan yang ditunjuk dari Balai atau dari pemerintah, yaitu Balai Arkeologi Jawa Barat. Nah, di sini barulah ditetapkan di 2023 itu baru ekskavasi. Diekskavasi, digali, ada kerangka tadi ya. Betul. Yang rangkanya sekarang sudah dimuseumkan. Iya. Jadi di sini juga tidak hanya kerangka, tidak hanya alat perkakas, di sini juga ditemukan sisa-sisa makanan. Makanya menggambarkan perilaku mereka kesehariannya itu berburu dari hewan buruan itu. Boleh katakan mereka juga bisa mengkonsumsi dagingnya. Tapi di sini mereka juga suka menggunakan alat perkakas. Ya paling tidak menggunakan alat perkakas. Oke. Dan seandainya ini ada kelanjutan ekskavasinya, mungkin masih banyak lagi temuan yang masih tertanam gitu ya Pak Edi? Nah, sebenarnya di sini juga, peneliti itu pernah langsung lah untuk menyampaikan ke kita, dari satu kelompoknya itu nyampe di 30 orang. Nah, berarti di sini berarti baru 7, ya mungkin dugaan sih. Dan harapannya memang kalau memang mau dilanjut dari temuan yang sudah ditemukan, ini ada alat perkakas yang lebih dari 12.000. Jadi harapannya mungkin ke depannya kalau memang ini harus dilanjut, itu ada kerangka yang lebih tua. Yang diduga kalau di total semuanya ada 30 ya. Itu perkiraan ya, perkiraan. Ya, satu kelompok. Karena satu kelompok itu minimal 30 orang gitu ya. Oke. Jadi next kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Yuk, mari. Dan kita kembali ke rute yang di video kemarin lewat jalur ini. Ya, balik lagi ke jalur kemarin. Coba Pak Edi, saya sebentar sini. Saya intip dari sini Pak Edi, boleh ya? Nah, teman-teman, jadi ini yang tadi ingin saya perlihatkan. Jadi di atas sana itu ada cerobong dan banyak kelelawar ya. Nah, seperti itu cerobong. Kalau dari sini nggak kelihatan. Nah, di sini juga ada cerobong. Nah, seperti itu. Nah, sama juga ya. Nah, diduga ini adalah untuk penguapan atau uap untuk apa? Ketika ada perapian itu uapnya langsung nyembur ke atas ya Pak Edi ya. Ini sangat seger sekali ini jendela ini. Oke, yuk Pak Edi. Dan licin, harus hati-hati. Dan memang selalu lembab ya Pak Edi ya. Ya, lembab lah. Oke. Nah, ini adalah ruangan yang paling gelap. Dan mungkin ada lagi yang paling gelap di gua yang akan kita tuju. Loh, ini tadi nggak lewat sini kita, Pak? Itu ruangan kecil yang ada banyak stalaktitnya. Yang banyak stalaktitnya? Oh, ini. Ya, oh, loh, itu masih hidup loh stalaktitnya. Nah, ini yang sudah mati, tapi ini gambaran yang lebih jelas bahwa di sini itu menggambarkan istilahnya bentukan-bentukan yang sangat luar biasa. Ini yang paling bawah seperti kayak gambaran seorang nenek-nenek. Oh, ini stalagmit ya. Menggendong bakul gitu kan. Nenek-nenek. Ini salah satu gambaran gitu kan. Tapi di sini inilah kalau istilahkan ciptaan Sang Maha Kuasa itu mungkin lebih sempurna lah. Jadi perlulah kita menghormati, menghargai nilai-nilai sejarah. Betul. Banyak stalaktit Pak Edi ya. Termasuk ini ya. Seperti bunga manggar ini. Nah, seperti itu. Yuk Pak Edi depan yuk. Ya, kita turun menuju ke gua pertapaan atau gua yang paling disakralkan. Dan ini ada air amerta. Yang sumur itu mana Pak Edi? Katanya sumur. Di atas ini. Oh. Nah, di mana Pak Edi? Nah, di sini tuh ada sebelahnya itu kan netes dari sumur tuh. Oh, ini sumur. Jadi di sana itu ada sumur. Ada sumur. Tapi kita bisa naik tadi. Bisa. Coba saya naik Pak Edi ya. Oh, boleh. Nah, coba naik di sini. Licin nggak Pak Edi kira-kira? Oh, hati-hati. Bismillah. Licin Pak Edi. Enggak apa-apa. Bismillah. Dia muter-muter ya. Oh. Nah, itu kan itu. Oh, ini saya nggak berani. Ini licin ini. Licin Pak Edi. Sumur. Aneh center ini. Saya tak pegang. Masya Allah.
Kang, sumurnya Kang, tapi licin Kang. Bagus Kang, saya mandi sini biar awet muda boleh? Oh, Mbak, cuci muka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini asli dari Asli ya. Masya Allah. Ini sumur di awas Kang, licin Kang. Licin. Nah, bening banget ya. Airnya. ini dari mana? Dari mana? Dari rembesan. Harapan dari atas memang ini juga ya salah satu ya kalau memang ada si orang Iya. tukang ngambil lah untuk istilahnya. Iya, iya. Oh, itu ada koin. Koin-koin ya. Jadi orang-orang kadang-kadang ya Keyakinan. koin, Keyakinannya. Mempunyai keyakinan tertentu mungkin ya tuh. Tapi kita tetap hargai aja karena itu Dan amin. sebagian daripada Keyakinan budaya mereka, lah ya. budaya. Dan ini Kang, aku kalau di ketinggian gemeter Kang. Iya betul. Itu loh. Itu dalam ya. Terus kalau ke sana lagi tuh, aku ngejar Kang. Gimana ini turunnya Pak Edi? Aku tak turun Kang. Gak kuat aku. Aku takut ketinggian soalnya. Ini turunnya gimana Pak Edi? ke sini. Kang kapan turun Kang? Kalau pegangan HP ku Kang. Kita duluan. Saya tunggu dulu nih. Aku ketinggian takut soalnya. Aduh, Nah, Kang. ini aja. Kang Sofian kok. Kang, bentar Kang. Bawakan HP ku Kang. Atau belakangin. Ini Pak Edi, saya tolong ya Pak Edi. Belakangi. Oke. Terus? Sini megang tangannya nih. Oh ya, jadi Iya, iya. belakangnya gitu Iya. posisinya. Itu Oh. posisi turun paling Terus gimana Pak? Nah, gitu. Nah, senternya Pak. Terus? Nah, gitu. Aduh, asli gemetaran. Sok kendel aku tadi naik sendiri. Karena saking penasarannya. Turunnya gini. Oh, boleh dulu. Oh gini boleh. Iya iya iya. Oke. Masya Allah. Oke siap. Masya Allah. Asli ngejar aku Mas. Aduh. Takut ketinggian ambilnya. Bentar. ajaib itu air. Air amerta kan. Udah. Yuk lanjut. Lanjut. Aduh. Lanjut lagi teman-teman. Agak neredek ini saya ini. Soalnya apa? Batu-batuannya licin. Berlumut. Turun lagi. Nah, kita turun. Oke. Turun lagi, Pak Edi. Kalau ke sana kemana, Pak Edi? Sana itu ya dulu masih lewat sana aslinya. Ini akses lamanya ya? Oh, terlalu curam, Pak Edi. Insya Allah. Betul. Jadi dialihkan ke sini gitu ya jalannya ya? Agak landai ya. Ayo Kang. Dan benar-benar berlumut ini kalau sepatunya nggak safety, gelincir ini. Nanti kita nggak usah naik ya. Capek. Duh. Oh sini ya, ini yang perapian ya. Nah. Muter gitu, Pak Edi. Yang jalan ke bawah. Oh, yang jalan ke bawah. Duh. Berarti turun sampai jalan sana? Jalan sana punya. Oh. Jadi kita turun. Aksesnya ternyata beda. Saya pikir masih dalam satu ruangan gua. Beda jalur ternyata Pak Edi ya. Gitu.
Nah itu ada teman saya Pak Edi di depan. Tuh, makan apa itu? Masya Allah. Nah di tayangan video kemarin kan kita masuknya dari pintu ini. Ini kita muter. Halo. Nah, ini saudara seperguruan ini. Tuh banyak sekali tuh. Nggak pernah menyerang orang ini Pak Edi, monyet-monyet. Oh gitu. Dikira bawa makanan gitu ya? Terus dirampas? Tapi kalau ngambil dari tangan sih enggak. Enggak. Jadi mereka ngadepin pintu biasanya ada yang ngasih makan. Ada yang ngasih. Oke. Tuh. Jauh Pak Edi? Paling ya sekitar 5 menit lah. 5 menit. Oke. Tadi saya pikir itu masih di lingkup situ gitu loh. Enggak, maksudnya menuju ke gua lewat dalam gua. Ternyata keluar ya. Tadi sih ada cuma Ya ekstrim gitu ya. Nah ini. Ternyata di sini banyak sekali monyet-monyet liar dan tidak pernah di apa sama warga gitu, di tembak gitu, nggak pernah ya Pak Edi? Nggak boleh ya? Termasuk dilindungi ya? Dan ini berkembang biak loh Mas. Berkembang biak ini. Banyak. Ya jumlahnya paling iya. Ini kalau ada yang mati nggak? Pernah ada yang mati gitu? ada sih yang mati. Ada ya? Ya, mereka juga ya berkembang biak. Nah, sini teman-teman ya. Dari sisi samping atau dari sisi bawah ini. 750 mdpl. Ya, 716. 716 mdpl. Oh, lumayan tinggi ya. So. Nggak pakai sepatu loh Mas itu, tapi enak ya larinya ya. Oh, ini jalannya Pak Edi. Ah, ini jalannya teman-teman. Dan memang kalau misalnya para pelaku ritual tuh lewatnya jalan yang ini. Lewat sini ya, nggak lewat di goanya tadi ya. Oh gitu. Keliling ya Pak Edi. Allah. Aduh, langsung ger gitu saya Pak. Aduh. Bahaya juga ya. Kalau sini sih ada ya jarang lah selain untuk yang ini. Iya. Jadi Pak siapa tadi? Pak Hamdan. Iya Pak Hamdan. Itu khusus untuk yang tamu yang kesini. Ya ada yang ya. Ada kalau waktu dulu sih kita juga sempat gabung-gabung lah. Oh itu ya. Oke. Capek Mas. Ya. Saya capek. Ini ternyata. Kalau kembalinya lewat yang situ bisa nanti? Kemana? Ke naik. Bisa ya? Bisa. Ngopi dulu di atas sana. Iya. Sama teman-teman. Aduh. Napas tua. Kalah sama Pak Endi loh saya. Ini teman. Masya Allah, besar juga ya Pak Edi ya. Oh,
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, tadi Pak Edi, kita di sana tadi. Kita di atas itu. Oh, nggak di sini. Tapi tadi pas di jendela bisa lewat situ. Ini yang mana? Nanti lewat sini bisa. Oh, ini. Lewat yang sana tuh. Oh. Situ. Oh, yang itu. Ya. Dan balik lagi ke yang Iya. yang posnya. Oh, lewat situ ya. Tapi kan lewat sini enggak ya? Lewat sini bisa. Cuman ini Yang pintu ketiga, jendela ketiga. yang pertama tadi kita bicara. Ah ya, yang jendela ketiga. Ada telapak kaki. Bukan. Bukan. Yang telapak kaki yang itu. Oh, iya. Lewat situ. Ya, ya, ya. Dalam guanya. Ya, masuk ya. Ini satu ruangan. Ya, masuk sana, Pak Edi. Boleh. Mas-masan ya Allah. Kapan lagi Pak Endi nggak saya ajak belusuan ini ya? Oh, cuma segini ya? Nah, bukti dari bahwa tempat ini memang sering digunakan untuk ritual itu ini ya Pak Endi? Betul. Ini ya. Bekas apa ini? Ini bekasnya ada yang siang dalam berdoa, ada juga. Pak Endi bisa sedikit disepil nggak? Apa ya? Tujuan orang yang datang ke gua ini apa gitu kira-kira? Sebenarnya kalau kita mau berupaya, contoh kita istilahnya hidup lah. Hidup kita istilahnya berdoa tentunya. Paling utama kita berdoa dan berikhtiar. Makanya orang tua mengajaran kita berdoa tanpa berikhtiar, ya mungkinlah yang namanya rezeki itu pasti ada pelantara dari ya manusia yang lainnya lah. Tapi di sini juga, nah kita ikhtiar tanpa berdoa tentulah paham semuanya. Iya. Nah jadi di sini ada upaya kita untuk melakukan sesuatu yang dinamakan berdoa. Nah di sini juga tentunya tinggal kita mempunyai salah satu keyakinan tentunya lah. Jadi dua kita yang pegang yaitu adanya agama, tidak terlepas juga adanya budaya tentunya. Nah, jadi kita juga biasa banyak melakukan berdoa, ya lebih bagus juga sih paling tidak sih di masjid-masjid itu lebih utama. Tapi di sisi lain ya Allah juga menyediakan salah satu tempat seperti tempat ini salah satu tempat yang dipakai untuk melakukan istilahnya ini salah satu ya istilahnya bertawasul atau berdoa, memohon atau mendoakan terutama karena di sini juga apa betul tadi kan sudah dikatakan sama salah satu tokoh Kang Hamdan teman kita juga dan kita juga sewaktu-waktu pernah istilahnya bersama-sama untuk melakukan atau menerima tamu-tamu yang punya istilahnya ini tujuan untuk berziarah. Nah, jadi di sini orang mungkin punya keyakinan untuk apa? Nah, ini yang harus kita utarakan. Sebenarnya kita itu meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Tidak ada selain daripada itu. Tapi di sisi lain tetap kita juga bisa mendoakan terhadap ruh-ruh yang mungkin menurut kita itu orang-orang yang sangat luar biasa, sangat kita hormati dan orang-orang yang sangat berjasa sekali. Alangkah indahnya kita mendoakan beliau paling tidak tetap turunnya rahmat atau istilahnya adanya hidayah, taufik, inayah terutama bagi semua, terutama ya siapa saja yang kunjung bukan hanya ke Gua Pawon ke tempat-tempat lain, kita yakin dan kita percaya bahwa ada yang dinamakan salah satu karomah tentunya. Nah, jadi di sini juga apa yang kita lakukan, kita tahu bahwa di sini itu salah satu untuk melaksanakan upacara atau istilahnya upacara adat lah kalau dibilang kalau di sini kan ada semacam bertawasul. Jadi di sini juga tidak ada salahnya kita bersolawat, memohon ampunan, apalagi di musim-musim seperti kayak kemarin itu kan musim yang sangat atau bulan yang sangat bagus. Nah, jadi di sini catatan terutama nih, kalau Allah berkehendak kita meminta dimanapun kita berada,
Jadi kita memandangnya tetap semuanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau memang kita meminta ampunan, meminta salah satu atau mendoakan, dan di sini juga paling tidak kalau memang itu turunnya istilahnya pertolongan Allah, kenapa enggak? Nah, jadi di sini orang punya tujuan untuk paling tidaknya ya berupayalah untuk supaya tetap misalkan ada upaya supaya istilahnya kalau usaha gitu kan pengen sedikitnya ada ya istilahnya tetap keyakinan utama kita fokuskan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini barangkali tadi para waliullah pernah singgah di sini tempat, kita juga pernah kunjung ke tempat di mana mereka pernah singgah. Nah, disitulah jadi istilahnya kita itu boleh dikatakan ada yang dikatakan napak tilas itu kan. Nah itu. Nah barangkali ini juga yang hadir atau yang datang pada hari ini kita bisa memohon. Contohnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita dikasih keselamatan dunia juga akhirat gitu kan. Kedua, kita dimudahkan dalam berbagai urusan. Ketiga, kita diberkahkan. Itu sih yang kita paham tentang alam. Jadi kita juga ada dua yang diciptakan sama Sang Pencipta. Contoh di sini agama tidak terlepas adanya dari agama atau nilai-nilai budaya. Jadi budaya itu salah satu wadah yang bersepakatan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahkan itu salah satu yang dinamakan jati diri bangsa gitu kan. Nah makanya kita juga mengajak ke semuanya terutama anak-anak muda. Jadi kita memandang bahwa betapa istilahnya luar biasanya Allah menciptakan alam untuk bisa gunakan sebaik mungkin. Itu tergantung sikap kita bagaimana, dan kita juga bisa melihat bahwa siapa diri kita dan mau kemana. Dan inilah salah satu tempat bahwa di tempat ini kita misalkan merenung sejenak. Dalam arti kita menyendiri dan di situ terfokus dan mengusir bahwa doa kita betul-betul kita itu seolah-olah nyampe di salah satu tujuan. Iya, betul. Nah itu. Jadi yang kita dapatkan paling tidak tetap kita kejar bahwa hidup kita itu pasti ada akhirnya. Jadi tetap kita meraih bahwa di akhir hayat kita itu paling tidak kita sudah melakukan salah satu upaya, terutama selain kita melestarikan alam kita juga sayang terhadap kita. Contohnya kan ada ciptaannya, ada yang menciptakannya. Itu saja dari kita. Pak Edi, mohon maaf nih, saya bertanya sedikit. Saya mendapatkan informasi bahwa untuk Goa Pawan ini ada cerita ini ya. Untuk kebenarannya wallahu a'lam bishawab, katanya ada kaitannya dengan kerajaan Jampang Manggung. Sebenarnya menurut kita itu seperti apa pandangannya? Sebenarnya gini, yang namanya tempat boleh dikatakan kita tahu tentang adanya patilasan gitu kan. Nah, patilasan itu boleh dikatakan entah siapa yang pernah disinggah di salah satu tempat, yang jelas perlu kita hormati, perlu kita hargai. Ya paling tidak apa yang dikatakan sama orang di luar sana bisa jadi di sini juga pernah disinggahi gitu kan. Bahkan katanya ada sebagian tokoh dari kalangan para ulama, para kalangan waliullah yang memang sempat melakukan khalwat di sini gitu di goa ini. Ya kalau untuk saya pribadi saya meyakini ke sana karena dengan kita berkhalwat, bertafakur di tempat yang sepi, salah satunya di goa seperti ini, ya kita akan lebih khusyuk, akan lebih rendah, diri kita akan merasa lebih rendah kepada sama pencipta, sehingga keyakinan kita itu akan kuat. Nah dari situlah akan turunnya ijabah. Betul. Seperti itu kalau menurut saya. Nah ini juga kan di sana itu ada kemenyan, Bedi ya. Nah selain dari kemenyan untuk wangi-wangian itu ada nggak, biasa nggak pakai di sini? Sebenarnya itu tergantung kebutuhan dan keyakinan. Karena kan gini, kalau kita memandang seseorang itu dia itu seperti apa sih? Ya menurut kita sih gitu kan. Kalau memang dia itu istilahnya lagi kesusahan, jadi boleh dikatakan tetap Allah yang mengijabahkan, ya kan?
Nah, tapi di sisi lain karena juga kita menghargai nilai-nilai budaya dan biasanya ada tradisi khusus. Nah, di sini sebenarnya memang ada lah, memang ada gitu kan. Ada semacam kayak ini, semacam kayak sesaji lah biasa kita lihat gitu kan. Para ahli suka menggunakan tentang itu, walaupun menurut kita itu penjabarnya memang luar biasa. Tapi di situ tuh kadang-kadang kalau memang belum tahu tentang ya istilah pemahamannya, ya kita juga tidak menyalahkan bahwa itu tuh istilahnya sangat tidak dibolehkan. Yang jelas ya tergantung ke diri kitanya juga. Yang jelas menurut kita itu tidak ada salahnya kalau kita menghormati, contoh kan ginilah, kita pasti punya orang terdahulu. Beliaulah yang pernah singgah, yang pernah merawat dan menjaga. Bahkan misalnya tadi pernah dikatakan ada yang sedikit menyiarkan tentang ya istilahnya agama, salah satunya para waliullah tentunya. Mereka tuh senang-senang di hutan itu kan, karena salah satu hutan itu tempat yang menurut kita itu kalau memang istilahnya ada bagian atau terkabulnya doa kita, kenapa enggak? Contoh jangan jauh-jauh. Ini adalah salah satu kisah gitu kan. Di sini dikisahkan atau pernah salah satu cerita seorang ibu punya salah satu anak gitu kan, ibunya orang yang solehah gitu kan, ya termasuk ya si ayahnya orang yang baik, tapi anaknya ya boleh katakan orang tidak bagus tentunya. Nah, saking si ibu sama si anaknya itu atau si ibu sama si suaminya sayang terhadap anaknya, lalu akhirnya ada kesepakatan untuk diberangkatkanlah salah satu wadah yaitu pesantren itu kan. Tapi yang namanya pertolongan belum datang, si anak pulangnya dari sana itu bukan jadi orang baik, malah lebih tidak baik. Tapi nah waktu mereka berjalan di hutan dan melewati salah satu gubuk yang tidak terlalu bagus dan ada yang berkata di dalam gubuk sampai mengetuk hati pintunya, kenapa enggak pertolongan datang, dalam sekejap mereka bisa berubah. Nah, ini salah satu gambaran. Terus kita juga pernah menceritakan salah satu kisah tentang Gua Kahfi gitu kan. Itulah, jadi banyak gambaran, bahkan figur kita juga seorang Rasulullah pernah istilahnya di salah satu singgah di tempat Gua Hiro tentunya. Nah, ini salah satu ya kita juga tetap bisa melihat bahwa kenapa enggak lah kalau memang ini ada satu pembuktian bahwa di sini ada salah satu manfaat terutama. Kalau orang kan mencari manfaat terutama, kenapa enggak kalau memang di sini ada salah satu ijabah yang mereka dapatkan, ya istilahnya salah satu upaya pertolongan itu datang untuk dia gitu kan. Kalaupun nanti ada para penonton yang wah itu mah gak boleh, itu mah istilahnya seperti praktek ritual adanya menyan, adanya kembang, itu mah musyrik ya. Sebetulnya kalau untuk saya itu orang yang sudah tidak peduli dengan budaya. Karena nilai budaya itu bukan hanya peninggalan tapi perilaku orang tua terdahulu kita harus angkat gitu. Kalau menurut saya kalau ukuran musyrik itu ada di dalam hati saya, hati kita masing-masing gitu kan. Sebetulnya seperti itu. Kalau kita membahas tentang musyrik makan juga kan kita, kalau salah niat kita mempercayai bahwa kekuatan itu lahir dari nasi, itu juga sama musyrik gitu. Contoh gambaran kan kayak gini lah, kalau kita mempunyai atau melihat seseorang lagi sakit gitu kan, kena penyakit yang tidak ada obatnya sama sekali, kalau ada penawarnya walaupun itu tidak dibaguskan, tidak dibolehkan, kenapa enggak? Karena hitungannya tetap itu tidak boleh, itu hukumnya segini, tapi di sisi lain kalau sembuh mereka bisa melakukan banyak lagi kebaikan. Nah, contoh tadi mengedepankan alat bahan bakar minyak menurut diri kita sendiri gitu kan. Contohnya misalkan di sinilah ada istilahnya para orang tua kita dulu pernah misalkan mempunyai dipakai cara ini, belum ada pertolongan, pakai cara ini belum. Tapi di satu hari mereka melakukan salah satunya membakar kayak kemenyan. Kalau pertolongan datang itu atau ijabah datang ya tidak ada salahnya. Contoh jangan jauh-jauh manfaat dari kemenyan. Menurut kita itu ada pernah orang bercerita di situ melihat salah satu mayat yang tercium bau aroma yang tidak ya istilah menyenangkan atau ini agak ada tercium gitu kan, kurang enak, tapi pas dibakar itu mendatangkan harum. Nah, jadi di sini sudut pandangnya tetap
manfaat. Berarti sesuatu yang diciptakan itu pasti ada manfaat. Makanya contohnya kan bagi siapa saja yang datang ke salah satu kawasan, jangan memandang wah ini jelek tetap jelek. Pasti di sisi jelek itu ada bagusnya. Setiap ada yang tidak ada manfaat, cari manfaatnya. Itu sih. Ya, cukup. Oke lah. Ya, terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali ya pengalaman yang kita dapat hari ini, dan termasuk juga wejangan. Jadi menambah pengetahuan juga wawasan kita tentang inilah kemistisan yang ada di Indonesia, beragam-ragam budaya yang harus tentunya kita sebagai kaula muda jangan sampai melupakan sejarah gitu ya intinya ya. Oke, semoga tangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya apabila ada kesalahan baik itu dalam tayangan maupun narasi yang kami sampaikan gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.